Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Best Newbie, channel yang membahas tentang komputer dan jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan ya guys ya, router Mikrotik versi 6 dan versi 7. Oke guys, di sini ini kita akan bahas lebih ke bagian interface ya guys ya. Ini kita lihat secara software guys, secara versi Mikrotiknya. Jadi nanti ini tidak berkaitan dengan hardware ya guys ya. Kita lihat interface di Mikrotik, perbedaannya ya guys ya antara versi 6 dengan versi 7. Apakah ada perbedaan interface pada versi 6 atau 7? Nah, kita akan bahas di video kali ini ya guys ya. Oke guys, di sini saya sudah menyiapkan dua Mikrotik ya guys ya. Yang satu menggunakan versi 6 yaitu 6.49.10 dan yang satunya lagi menggunakan versi yang terbaru saat ini ya guys ya, versi 7.12.1. Yang mana ini ya guys ya, untuk perangkat untuk Mikrotik versi 6 nya saya menggunakan perangkat Groove, lalu yang versi 7 nya saya menggunakan RB750. Oke, di sini saya akan perbandingkan ya guys ya, kita lihat-lihat apa perbedaannya gitu ya guys ya antara versi 6 dan versi 7. Oke, ini akan lebih fokus pada bagian Ether atau interface LAN cardnya. Oke, kita akan lihat ya guys ya, di sini sudah ada 5 Ether di bagian RB750 yang menggunakan Mikrotik versi 7, dan di sini ada satu Ether di perangkat Groove 52 dengan Mikrotik versi 6. Ya, kita akan buka ya guys ya, bebas guys. Ini saya buka di bagian Ether 1 ya untuk groove-nya. Lalu di sini kita menggunakan ini bebas gini ya. Oke, kita lihat ya guys. Yang pertama di bagian Mikrotik versi 6 ya guys ya. Secara general kalau kita lihat dengan versi 7 nampak sama ya guys ya. Mungkin di sini ada VRF-nya dan di sini mungkin nggak ada ya guys ya. Secara default ini main ya guys ya, nggak bisa dirubah ini di sini. Oke, untuk lainnya sama ya guys ya. Terus kita lihat pada bagian Ethernet, ini versi 6 seperti ini ya guys. Kalau di versi 7 tampilannya seperti ini guys. Di sini paling atas kalau kita lihat ya, di versi 6 ada auto negotiation-nya centang ya guys ya. Kalau kita lihat di bagian versi 7 ini nampak hanya perpindahan posisi ya guys ya. Kalau di versi 6 auto negosiasinya ditaruh paling atas, terus di bawahnya ada TX row control sama RX row control. Nah, kalau di Mikrotik versi 7 hanya dipindah ya guys ya. Auto negosiasinya di bawah dan yang paling atas adalah TX row control sama RX flow control. Lalu di bagian Mikrotik versi 6 kita lihat ada advertise ini ya guys ya. Ini seperti ini di versi 6 ada 10 mega half, 10 mega full kayak gitu. Nah, kalau di Mikrotik versi 7 mungkin ada keterangannya ya guys ya, lebih detail mungkin ya guys ya. Di sini di bagian interface ada 10 MBST half sama ada BST full gitu ya guys ya. Di sini secara default 10 mega sama 100 mega. Ini sama ya guys ya, secara default yang ditampilin. Nah, yang membedakan memang gini ya guys ya.
seperti ini tampilannya. Oke, kalau kita coba auto negosiasinya, kita hilangin centangnya ya guys ya. Nah seperti ini ada perubahan tampilannya guys ya. Kalau kita lihat di versi 7, kita hilangin negosiasinya. Oke, seperti ini tampilannya. Sudah berbeda ya guys ya. Kalau di versi 6 ini ada pilihan seperti ini ya guys ya. Dan ini maksimal 40 GB per second ya guys ya. Dan ini ada opsi full double-nya. Kalau nggak dicentang jadi nanti half double. Kalau kita centang jadi full double, seperti itu ya guys ya. Terus kalau kita lihat di versi 7 ternyata ada ini guys, seperti, jadi pilihannya beda ya guys ya. Kalau di sini kita seperti ini kalau versi 6, kalau versi 7 ada seperti drop down menu seperti ini ya guys ya. Dan untuk nilai paling kecil berapa guys? Di sini ternyata 10 MB ada ya guys ya. Terus dan ini nilai paling besarnya sampai ini guys 400 GB SR8 LR8 guys. Ini tinggi banget guys. Ya setidaknya bisa sampai 400 GB per second guys. Ini wah besar banget guys. Saya belum pernah sih mencapai seperti ini. Oke. Tapi ini secara fitur dari Mikrotik ya guys ya, ini sudah beda banget. Ini sampai 400 GB. Sedangkan di Mikrotik versi 6 maksimal di 40 GB. Oke, seperti itu ya guys ya. Terus ada fitur lain, ini ada loop protect secara default off ya guys ya. Ini di sini juga off statusnya. Oke, masih sama guys. Terus yang selanjutnya overall state, tampilannya sih agak beda ya guys ya, seperti ini. Terus kita lihat bagian RE, TX status, mungkin hampir-hampir mirip ya guys ya. Kita coba lihat yang Ether aktif seperti ini, hampir-hampir mirip ya guys ya. Bagian traffic mungkin gambarnya masih sama. Oke guys, agak beda juga guys ya, mungkin hampir-hampir mirip guys. Jadi yang paling kelihatan ya guys ya, perbaikannya itu atau update-nya di ini ya guys ya, di auto negotiation ini. Kalau di Mikrotik versi 6 maksimal di speed rate-nya 40 GB per second, sedangkan untuk Mikrotik versi 7 bisa mencapai 400 GB per second guys. Wah ini mantap banget. Oke guys, mungkin itu pembahasan kali ini ya. Kita bahas pada bagian interface Ether, yang mana apakah ada pembaruan dari versi 6 ke versi 7, dan jawabannya adalah iya ya guys ya, ada pembaruan terkait speed rate-nya, yang mana versi 7 di upgrade bisa mencapai 400 GB per second. Mantap banget. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya.